Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Baik, ini adalah mobil Starlet. Kerusakannya yaitu RPM nya itu tidak bergerak, jarum RPM nya tidak berfungsi. Nah, ini tetap diam, padahal ini mesin sudah hidup ya. Jadi RPM nya itu tidak berfungsi. Jadi langkah-langkahnya untuk memperbaiki speedometer yang mati total seperti ini, yang pertama dilepas dulu seperti ini. Setelah terlepas, ini di bagian soket speedometer nantinya dicek dulu, yaitu dikoneksi bagian pin ini. Nah, di pin 3 ini ya, ini trigger, B+ sama ground. Ini nanti diperiksa apakah ada arusnya. Nah, ini yang dapat dari Delco, itu sinyal RPM. Kita cek terlebih dahulu di bagian soketnya yang ini, yang putih. Jadi kabel pin yang nomor 4. Nah, ini yang warna hitam. Ini dicek dulu apakah arus dari Delco itu dari koil pengapian sampai ke soketnya ya. Jadi cara pengecekannya, ini tes pen dicapitkan ke masa atau bodi, kemudian kita hubungkan ke bagian kabel hitam pin nomor 4. Dan untuk menghidupkan mesin ini, pedal gasnya ditahan sedikit. Kalau tidak ditahan itu tidak bisa hidup ya. Nah, ini setelah dihidupkan, maka tes pennya berkedip ya, berkedip karena itu sinyal dari koil seperti ini. Nah, ini kalau dilepas suara mesinnya itu berbeda, jadi halus. Tapi kalau ditancapkan, tes pennya tancapkan kembali, ini meledak ya knalpotnya, seperti low control ya, dustek. Setelah dipastikan di bagian wiringnya itu sudah benar, nyambung semua ya, tentunya selanjutnya kita bongkar di bagian speedometernya dibongkar dulu seperti ini. Setelah terbongkar seperti ini coba dulu jarumnya itu apakah bisa bergerak dengan bebas ya, tidak nyangkut atau berat atau seret gitu ya. Jadi harus lancar. Kemudian ini cara melepasnya, ini dilepas semua saja begini. Nah, jadi satu unit ini RPM dilepas begini, nggak usah dibongkar-bongkar di bagian jarumnya. Ini di sini bisa diperhatikan untuk bagian koneksinya, kan cuma ada 3 ya, yaitu B+, ground sama sinyal. Di sini yang pertama mau saya lakukan itu tidak langsung mengganti komponen-komponen yang ada di bagian speedometer, tetapi terlebih dulu saya lakukan solder ulang ya. Jadi dilakukan penyolderan, karena ini kalau dilihat secara seksama, ini solderannya banyak yang retak-retak. Jadi kemungkinan
karena usia pakai, jadi sudah panas, jadi kendor ya, solderannya kurang kencang. Jadi ini langkah pertama ya, harus dilakukan penyolderan, disolder ulang dulu, kemudian nanti dicoba. Kalau memang belum ada perubahan ya nantinya ditelusuri lagi spare part apa yang harus diganti. Terlebih dulu ini saya bersihkan di bagian PCB nya dengan cairan pembersih PCB, atau bisa juga pakai cairan thinner juga tidak apa-apa ya. Jadi setelah dibersihkan, kemudian dilakukan penyolderan, solder ulang di semua kaki-kaki komponen. Kaki-kaki komponen dilakukan solder ulang secara merata, satu persatu, pelan-pelan saja. Diusahakan solderannya itu rapi dan tidak bersentuhan dengan komponen-komponen yang lain ya. Jadi setelah disolder ulang itu nantinya dicek kembali apakah solderannya sudah benar dan tidak ada yang gandeng sama sebelahnya ya. Setelah disolder itu kita bersihkan lagi dan dicek dengan teliti itu apakah sudah tersolder semuanya ya, solderannya itu sudah benar-benar melekat atau belum. Digosok dulu pakai sikat supaya kelihatan. Jadi setelah dibersihkan seperti ini, nantinya dicoba. Nah ini sudah bersih dan sudah rapi ya. Ini nantinya kita coba lagi, dicoba di luar saja, tidak langsung dipasangkan ke speedometer, tapi dicoba di luar dulu. Untuk pemasangannya seperti ini hanya ada 3 pin, yaitu positif, negatif, sama ini yang biru itu dapatnya ke koil ya, negatif koil. Jadi ini 1 plus ke aki plus, terus negatifnya juga ke negatif aki. Kemudian yang biru disambungkan ke negatif koil seperti itu. Dan kemudian ini coba mesinnya dihidupkan apakah bisa berfungsi. Kalau memang sudah bisa berfungsi ya nanti tinggal dibereskan, tapi kalau belum ya nanti dicek kembali. Nah ini sudah bisa berfungsi ya, jarum RPM nya sudah bisa bergerak. Nah ini sudah bagus ya responnya dan sesuai dengan RPM mesinnya. Nah ini artinya sudah normal. Ini tinggal nanti dibereskan ke bagian casing speedometernya dan dipasangkan. Jadi ini jangan sampai kebalik ya, kalau kebalik nantinya konslet. Ini silakan diperhatikan lagi untuk yang pengen nyoba servis speedometer sendiri ya. Koneksinya seperti ini, di bagian belakangnya juga
pakai baut aslinya saja begitu. Nah, ini sudah RPM nya sudah bisa berfungsi, jadi tidak bongkar pasang langsung sekali jadi. Ini tinggal saya rapikan, kemudian dipasangkan di mobilnya, kemudian di test strip dipakai jalan ya. Untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi seputar servis speedometer analog ya, itu untuk speedometer itu ya, yang analog itu sepertinya semua itu sama ya, hampir sama prinsipnya, itu sama cara kerjanya, tidak jauh beda dengan mobil-mobil yang lain. Itu basicnya pasti sama, tidak begitu berbeda banget ya. Jadi untuk teman-teman yang butuh informasi ya silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar seperti biasanya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, yaitu cara memperbaiki speedometer ya yang mati total. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.